Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM di Istana. Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di Patung Kuda Jakarta Pusat. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan salah satu kebutuhan yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tak heran, berita mengenai BBM mudah sekali untuk masuk ke dalam obrolan masyarakat di tiap harinya. Apalagi ketika pemerintah membuka suara mengenai keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, pro dan kontra yang muncul di kalangan masyarakat sudah pasti tak dapat dibendung. Keputusan ini secara resmi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan secara efektif berjalan per 4 September 2022 pukul 14.30 WIB. Dan inilah alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Yang pertama mengenai melesetnya asumsi APBN 2022 mengenai rata-rata harga minyak Indonesia di nominal 63 US dollar per barel, yang nyatanya berada pada nominal 103,87 US dollar per barel. Yang kedua mengenai status Indonesia sebagai net importer minyak, dan menuntut Indonesia untuk terus mengikuti harga internasional, ditambah dengan keadaan Indonesia yang tak jauh dari inflasi. Yang ketiga mengenai adanya konflik di negara produsen minyak seperti Rusia yang membuat harga minyak juga ikut melejit. Yang keempat mengenai kurang tepatnya penikmat subsidi BBM yang nyatanya 80% dari penikmatnya berasal dari masyarakat bergolongan mampu. Dan apabila kita mencoba untuk menilik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN tahun anggaran 2012 mengenai pengendalian BBM bersubsidi, pada hakikatnya pemerintah memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian pada BBM bersubsidi. Dan dalam hal ini, pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi pasti telah mempertimbangkan banyak sekali alasan yang mereka punya. Bukannya pemerintah tak mengerti dan mendengar jeritan rakyat-rakyat kecil mengenai dinaikannya harga BBM. Namun yang terjadi saat ini, dengan realitas yang ada, nampaknya menjadi tantangan bersama bagi bangsa Indonesia untuk dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang tak menentu. Lantas bagaimana dengan adanya rakyat yang melakukan demonstrasi untuk menolak adanya perubahan ini? Sebenarnya tak ada masalah. Sebagai negara demokrasi, sudah selayaknya hal tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan penekanan bahwa dalam aksi demonstrasi ini tidak diikuti dengan adanya pendemo yang bersifat anarkis. Pada intinya, untuk dapat menghadapi tantangan yang ada, baik masyarakat maupun pemerintah harus mampu menurunkan egonya, memikirkan kepentingan bersama, dan saling bersinergi dalam pencapaian tujuan kesejahteraan.